Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Saya Ferry. Nah, oke. Sehat Mas. Alhamdulillah Gus. Suwe gak ketemu. Lah iki. Kayak hampir satu windu. Sampai lali golek ya lamate iki. Bukan karena apa-apa sebenarnya. Ada Mas Ferry ini memang sibukannya itu ya terlalu dinamis. Nggih. Sibuk melarikan diri. Sampai Aku kangen, kate Gus. ngubungi Gus sungkan. Nggih. Mas Ferry kate ngubungi ya gak enak. Nggih. Siap Gus. Alhamdulillah tapi hari ini bisa ketemu Lah, Gus. iya, setelah sekian windu Nggih. nggak ketemu. Bisa saling hari menyapa ini. kembali. Mungkin Sobat Ngopi ada yang masih bertanya-tanya. Nggih Gus. Yang terutama yang baru follow kita, baru subscribe kita, Nggih. ada yang bertanya-tanya konten apa maneh iki. Nggih. Biasanya ngene kok tadi ngene. Betul. Kalau kita lihat dari listing video kita, Nggih. itu kan ada yang ngomongin kopi. Nggih. Nah, ini spesial untuk dengan Mas Ferry, kita akan ngomongin tentang kopi dan tempat-tempat ngopi atau berhubungan dengan Kopi-kopi. sembarang kali. Dolen-dolen. Nah, jalan-jalan sambil Jalan-jalan. ngopi. Jalan-jalan sambil Walaupun ngopi. kita shootnya di tempat yang sama. Kita di tempat yang sama. Karena kalau siang itu kan jenengan lagi terkunci, Gus. Iya. Sajane dudu aku Podo. tok. Waduh, lebih parah sampean aja nih. Nggih, maksudnya ngoten. Jadi kalau kita jalan biasanya susah jalan bersama kok. Tapi Ya. tetap bersama-sama Iya. ini masa. Sering kan kita pengennya nanti shootnya hari sekian, hari ini. Nggih, nggih. Terus kita akan shoot di sini. Betul. Dan itu sementara ini masih jadi wacana. Wacana. Tapi nanti mohon doanya dari seluruh pendukung obrolan warung kopi. Pendukung apa jenenge? Sobat Ngopi. Sobat Ngopi. Wis lali ya. Iya. Kan sobat kabeh tapi tetap didukung gitu. Iya, Jadi iya. seluruh sobat ngopi kami mohon doanya nanti mungkin next kita akan nongkrongnya lah ini Iya. di tempat yang pokoknya sip lah pokoknya. Mohon doanya. Memang harapan dari awal seperti itu. Nggih. Ya cuman masih sinkronisasi jadwal. sinkronisasi jadwal karena jadwalnya nggak sinkronis. Tapi alhamdulillah kita bisa saling menyapa lagi hari Iya. kangenin nemen nih. Pikiran gue akeh apa sing tak takokno. Aku saja nih di episode ini hanya akan menagih cerita. Oh ngoten. Iya. Nanti ayo ini. Lah nang diae Bener. apa saja yang dikerjakan. Nggih, Tentu nggih. banyak cerita. Banyak cerita Gus, betul. Kita dimulai dari mana Gus ceritanya? Iya, sing cerita lah sampean dudu aku. Nggih. Kalau cerita tentang kopi karena saya sama Gus Najib ini dulu untuk suwe. Iya, iya. Dulu itu di apa ngarani ditugaskan apa diperintahkan enak Sawangan sih, Mas. ditugaskan apa dikei amanah lah bahasanya amanah untuk menyampaikan hal terkait perkopian. Jadi Kok ini amanah sih? Siapa saya? amanah kan karena jenengan dapat amanah dari sobat ngopi terus ditibak orang aku. Kita pengen bikin konten tentang masa ya tentang Ngopi-ngopi. kopi-kopi. Hal yang berhubungan dengan kopi Nggih. apapun itulah, Nggih. tentang cara minum atau Betul. apa, cara seduh. Kemarin yang sudah kita bahas kan cara seduh. Nggih. Terus jenis kopinya. Kopi, betul. Dan sebenarnya waktu saya shoot di rumah Samen ketika Samen bowo iku yang Nggih, terakhir nggih. sama siapa iku? Anak-anak arek Lombok Dudu Ah, sing arek Kliwon. Dan dari Kliwon. Dan Kliwon. Sama Dan Kliwon itu kan sebenarnya ini bisa lanjut ini. Nggih. Ternyata dari situ Lah, ini kembali ke Dan Kliwon ini. Nah, sedikit tak ceritakan waktu Dan Kliwon ke rumah. Dulu itu membawa kopi yang cukup ekstrim. Iya. Cukup mahal maksudnya. Mm-mm. Nah, itu langka. dan mahal. Alhamdulillah kemarin dikasih sekitar setengah kilo Pak Gus. Mm-mm. Nah, setengah kilo harganya loh Gus. 2,5 juta. Itu lek mentah Gus. Serius? Serius. Soalnya Dan Kliwon kan ketika bicara sama saya nggak Nggih. ngomongin harga toh. Nggih. Ini aku dapat dari istilahnya orang khilaf ngasih ke saya. Iya, orang hilaf bener. Waktu itu saya dikasih Tapi di dua. price listnya 2,5 ya. 2,5. Kalau yang asli 2,5.
Bayu. Itu minimal itu kira-kira harga. Nah kalau matang sekitar 7 juta lah Gus. Hawi. Halo temen ya serius sih ya. Lah waktu kemarin Dan Kliwon bawa dari NTT ke rumah kan 1,5 kilo, tapi kan matang. Udah matang belum? Lah apa gak digoreng gak wani? Tapi udah proses. Sudah siap roasting. Aku roasting tak roasting separuh. Tapi Eman. onjane enak, asli enak. Wah, iki aku ditinggal. Itu ngewu. Jadi kalau matang itu harganya 7 juta. Lah, itu salah satu pengalaman kita tentang ngopi. Jadi ngopi itu kadang-kadang ya itu rezekine wong ngopi. Jadi kemarin dulu Mas kopi paling murah, biar paling mahal, biar paling murah gak tuku dikei tok lah. Ya. Itu dikei tok, tapi ketika ditanyakan harganya sekitar itu. Mentahnya 5 jutaan nek mentah. Mentah 5 juta. 5 juta nek matang sekitar 7 jutaan balik. Bayu. Ekstrim. Itu berarti nek sak sendok kan gak ono sak 100 gram ya. Dan 10 gram 10 gram. 70.000. Iku terus seduh. Dorong. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Jadi kalau itu cerita yang kemarin menjadi viral di kalangan teman-teman ngopi di grup kita kemarin. Nanti kopi nih. Didelok itu. Gak digoreng mana gak wani. Si kopi Juria itu ya. Iya, Juria betul tadi kopi. Itu cuma ada waktu itu yang berbuah sekitar 20 pohon apa 12 pohon. Jadi ditungguin sama Dan Kliwon itu sekitar 3 minggu 1 bulan di sana ditungguin. Cek DKI. Jadi dia gendam mencari nego. Sama tembakau apa yang bagus itu yang mahal itu. Nek tembakau aku sempat ngambu. Mahal tembakau. Kate ngincipi tak incipi nek gak salah. Titik. Dan enak. Excited saya sama bakunya. Larang itu, Gus. Piro iku nek? 700, 800 saon. Aku dikek gak gelem. Aku ora gelem mau gak kaya aku. Karena sampean kan gak ngerokok. Aku barengnya, lho lah apa mbok tampani. Iya ya, mentok tampani kan arek sing rokan tepak lho jane. Aku nyoba satu Mas, satu linting ya. Iki ya Allah, excited banget memang. Enak tuh. Ya semut terus Asik habis itu iya rasanya itu beda sama yang lain. Okay. Nggak ada kasar-kasarnya sama sekali dan itu umpama saya pakai itu misalnya mbako itu murah misalnya loh Mas cocok banget. Batal aku ngelenting. Ya, tapi enak kok. Tapi enak. Pas waktu tak jam aromane lho iki enak lho. Terus aku geopon, tapi begitu dibawa lagi aku sadar memang kok tanpa liru arek gombal aku. Eman. Dan dari situ kemudian ininya dimulai lagi. Semangat lagi cari-cari kopi lagi kemarin. Lo jalan lagi dia? Nggih. Wih. Jalan lagi hari ini posisi kalau tidak salah terakhir di kontak itu di wilayah Pegunungan Malabar kalau nggak salah. Di Malabar itu di Malabar itu Jawa Barat itu ya. Si Gunung Puntang tahu sing kopinya juga mahal juga. Sing menang juara kontes tahun 2018 itu. Sing berapa juta gitu loh kopinya itu sing menang kontes itu. Dari situ. Nah itu. Bang Dan Kliwon excited di situ kemarin. Tapi Dan Kliwon guru sempat ngincipi sih. Kopi ini sih di bawah itu. Karena keburu dia ada kegiatan sehingga harus pergi. Yo tak kabar tak kayak foto itu. Bapak wis. Iki berarti sampean rada kurang ajar iki Mas. Kurang ajar iki. Tapi tak simpen separuh nanti ketika dia datang tak otomatis tak ini. Ya kok kabari Mas. Siap. Aku siap kok ngerasane. Jadi kembali ke tema ngopi ya Gus. Kalau kemarin ceritanya ngopi itu gimana? Kemarin kita sempat berjalan-jalan sesuai dengan tujuan kita di awal di awal kita nanti akan memetakan lah, bukan memetakan ya. Oh, warung kopi, sehingga sobat ngopi tahu spot-spot ngopi sing enak. Nah, itu yang penting. Kita sudah merintis. Ada kemarin di wilayah selatan itu kalau teman-teman off-road tahu warung Mbah Man katanya di daerah selatan itu. Nek rono Selatan Mojokerto. Nggih. Oh, Jombang masuk lewat Trawulan ngono. Jadi bawa mobil. Itu ngalas ngopi juga. Ada. Ciri khasnya nang kono ya, Mas. Ya kopi klasik itu lah. Ya enak ngono. Karena effortnya kita ke sana kemarin mobilnya kelelep. Karena kali plus ya sudah. Kopi ini 5.000 ndak motor. Tapi lah iku asik. Ada beberapa video itu teman-teman ada. Jadi kan ada sungai. Jadi masuk sungai terus naik ada masuk sungai arusnya deras. Geret sedikit pas blek masuk semua sudah nyeret. Asik itu.
Jadi campur kadem. Jadi enak kopi ini, Mas, saking pegelin. Itu ada juga yang ngopi nantang ngopi malam. Berangkatnya malam, tambah ngawur mana arek berat. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang selama kita tidak ketemu. Nah, itu kita nongkrong-nongkrong di situ. Kemudian ada juga kemarin pengalaman yang lucu sebenarnya, Gus. Lucunya gini. Ada teman-teman membawa biji kopi bagus-bagus sebenarnya. Nah, setelah dibawakan, diproses, diombe enak. Dolek meneh, gak ono meneh ya wis. Itu kan lucu akhirnya. Dolek nanti dia kado lah kan itu. Jadi teman-teman itu kan setelah off-road kan dapat dari beberapa wilayah 1 kilo, 2 kilo. Otomatis kan anak-anak sudah terbiasa toh. Nah, ngombe kopi sing koyo ngono kan. Akhirnya loh kok enak ngene. Akhirnya boleh ketularan saya gitu. Gak pakai gula biasa. Itu lucu juga kemarin sempat lama kok di rumah nyoba-nyoba gitu. Oh berarti ini ya dari circle sampean yang off-road itu kebawa ke kopi juga sekarang? Ya otomatis kan anak-anak kan ngopi tuh Gus. Maunya teman-teman ngopi lah, kan karena kita kan kadang-kadang kalau ngopi kan bawa sendiri, bawa dewi, bawa kompor dewi macam, ngincipi toh. Lama-kelamaan kan terbawa. Iya. Iya, itu jenenge dakwah kopi. Asik gitu. Dan ini apa namanya, sing perlu diketahui sama sobat ngopi. Okay. Mas Ferry ini selain senengane ngopi, goreng kopi, karo hobi off-road. Boten. Nah, belajar nih. Hobinya off-road. Okay. Biasanya nek off-roadan bukan hanya berangkat sendiri, tapi sama istri dan anak. Seperti ojol. Kebetulan satu keluarga ini senengannya ya hobinya hampir sama sih. Hobinya hampir sama, adventure. Itu. Tapi asik Gus. Jadi kalau saya berbicara tentang ngopi ya jujur kalau pengalaman kemarin itu kan di Mojokerto khususnya yang saya tahu dari ujung ke ujung seperti yang kita sampaikan itu ngopi kabeh. Iya. Mulai dari jenis A B C D kemudian sampai caranya gimana, penyajiannya gimana. Itu memang betul-betul sangat menarik, Gus. Makanya kemarin ya sekitar 2 mingguan yang lalu teman-teman juga iki kapan aku dijak ngopi-ngopi kemana gitu. Kan setelah ada kegiatan di Pasuruan. Ya, karena ada ngopi, ayo aku kapan-kapan diajak ngopi keliling Mojokerto, ya masuk aku. Wih. Masuk. Jadi proyek selanjutnya berarti. Iki aku ya. Oke. Kok kawat ya kelas Japanese. Masuk. Wis rada ngerti ya aku Japanese, tapi enggak es. Aku roh ngelak. Iya, cocok. Namanya apa, Mas? Sembarang. Kau ono Mas pesenan sembarang. Bro. Kopi ini ono iku monggo wis. Tobruk soalnya kita kan senengane kopi tobruk. Nek aku sing golek sing bodine rada tipis. Oh tipis. Ya nek bisa. Japanese rada kandel titik sih sakjane. Bisa sih sebenarnya. Makanya dikai es. Nggih. Kemarin teman-teman ada gini. 2-3 hari yang lalu mungkin ya ada nyoba apa? Kopi kilo. Kopi wine. Ini kemarin di rumah itu nyoba wine. Jadi kebetulan kita dapat biji kopi wine dari Gayo, biji Gayo maksudnya. Biji Gayo tapi processingnya wine. Jadi kemudian di roasting, dicoba di sana, di cupping di sana sama teman-teman. Jadi yo kayak gini lah kurang lebih. Sedikit lebih lebih terang lah karena memang diambilnya roastingnya lebih ke medium, jadi nggak terlalu gelap. Enak sih. DKI es batu. Ya kayak gini lah kurang lebih. Nakalan ya, aku nek rono tubruk kan tok ya. Sehingga ada nanti. Kamu kapan siap? Ayolah Mas. Siap. Aku isu gak dolen ke rono soalnya. Siap. Nah, ini rencana ke depan kita. Tentang jalan-jalan. Ini sasaran kita kemana sih? Kalau jalan-jalan ternyata Gus, ini ternyata ada 2 pemikiran atau 3 lah. Kalau menurut saya, intinya tetap ngopi karena kita tetap obrolan warung kopi. Kudu tetap tematiknya untuk warung kopi ku ya opo lah dari itu yang pertama, kemudian dan nanti otomatis dari warung ke warung. Kemudian dari yang kedua punya gambaran gini, Mojokerto itu salah satu ciri khasnya kan wilayahnya kan apa ya istilahnya ada kebudayaan khusus. Misalnya untuk ini
di daerah ini seperti ini, atau kemudian karakteristik wilayahnya. Karakteristik ada wilayah-wilayah, kemudian ada juga yang gini, ada yang misalnya gone indah. Itu asik. Nanti insya Allah mungkin minggu depan atau akhir nanti kalau teman-teman jadi yang di atas itu lonceng kata-kata ayo Rono. Gas. Soalnya kita sudah lama. Jadi view-nya kebetulan di belakang view-nya sawah. Kalau terserah. Daerah di situ? Daerah Pacet. Oh Pacet. Kalau berarti siang kita akan ada di zona dingin. Zona dingin. Kalau siang bisa di view kan sawah. Kalau malam view malam. Podo apike. Lampu jelas, lampu kota gitu. Asik. Jadi asik. Makanya budaya ngopi kemarin, budaya ngopi di Mojokerto itu luar biasa. Beberapa tempat sing mencil, kemudian aksesnya sulit, ternyata membawa daya tarik tersendiri gitu loh. Makanya seperti yang tak sampaikan di kopinya Mbah Man itu hampir setiap minggu anak-anak setuju semua loh. Dan yang dicari memang ya, suasananya ngopi, suasana ngopinya ya. Suasana ngopinya. Ya iku, mbok tengah alas, udan-udan, yo ngono montore kecemplung loh. Malah kemarin nyeret kok pulang. Tapi seneng. Ya, ini dua hobi dipadukan jadi satu. Okay. Tapi zaman untuk teman-teman yang dari off-road itu awalnya bukan yang ngopi salah sampean ya. Beberapa tentunya. Beberapa ada. Beberapa ada, tapi kan karena kita di hutan, di alam bebas, kadang-kadang camping ya kopi sak ono otomatis. Tapi ketika kita berinteraksi, nek stok si ono ya diombe sing enak, lampung ngombe sing gak enak sering. Iya benar-benar. Masuk. Dan mereka masih pakai gula. Ada yang pakai, ada yang enggak. Dan nggak salah dengan gula. Nggak salah, selera. Jadi kalau saya pribadi tetap menghormati, mengapresiasi meskipun pakai gula tetap gak ada masalah. Nah ini Mas, tempat yang saya sebutkan tadi, ini di Pacet mana sih saja nih? Pandan itu, Asep itu apa sih? Daerah Kembang Belor, arah Kembang Belor ya. Depan apa gitu, atasnya apa kuliah gitu. Atasnya kampus. Kampus Sopo itu ya. Atasnya kampus itu belum sampai pondok. Ya, Asep itu belum. Di situ. Ada. Itu suasana yang dibangun, suasana pedesaan dan gunung. Dan view gunung gak ketok Mas ya. Kelihatan kalau siang. Kan nek ada ke mana? Ke timur itu Penanggungan, kalau sana kan sawah di belakang. Kalau di agak yang di lantai 1 iku ono kali. Ya, nek menurut sampean konsep dari tempat itu kayak gimana? Yang akan kita sasar nanti? Konsep tempat itu apa ya? Bisa diartikan jare arek-arek lho, aku gak ngerti ya. Salah ya aja diguyu. Jare kan ada yang nyebut healing point atau healing spot gitu loh, di tempat untuk refreshing, healing. Sementara kan dari kesibukan seperti itu kita bisa healing di situ. Di situ ada juga tempat untuk pertemuan seminar. Kan ono tempat. Ada tempat terus ada konsep apa namanya? Klasik. Di situ juga ada beberapa barang-barang klasik yang disampaikan di situ. Kolektor-kolektor yang nang gunung ngumpule. Terus untuk peristirahatan ketika jalur dari orang-orang yang lalu lalang di situ juga, ngopi juga. Terus lumayan lah. Kawan-kawan itu udah launching tapi sudah launching sebenarnya, cuman kita yang belum ke sana. Kemarin makanya ketika Saman menceritakan itu kan berarti sudah beroperasi kan? Sudah beroperasi, sudah 3 tahun kok. Oh 3 tahun? 3 tahun. Cuma kita yang belum ke sana mek ngono tok. Iya sih. Iku misalnya. Ya karena jadwal tadi. Aku ditagih meneh. Nanti kalau anu kita. Sajane aku mang pengen nagih tapi dengan bahasa yang tak bulut-bulut notete. Halus, iya. Nah, nanti minggu depan lah nanti kita atur jadwalnya maksudnya. Iya. Karena gini konsepnya OWK sendiri, itu kan harus mengikuti yang ngajak. Nggih. Harus nganut. Ini harus yang baik. Jadi, bukan harus ngundang siapa ke studio enggak. Bukan ke studio. Enggak. Jadi kalau misalnya mau on frame dengan di OWK itu ya japri aja ke saya. Ayo aja. Kita ngopi di mana tentukan silakan tempatnya. Harus pemberani. Kak di duwe Pak. Harus pemberani soalnya karena memang kita kan lahir dari dari budaya warung kopi. Iya. Karena warung kopi kan sisinya cukup luas, obrolannya cukup menarik.
Di Trawulan itu juga ada base camp anak-anak. Ini warung kopi. Di Trawulan. Ya apa ya di Ruko ada tempat base camp warung kopi. Di Trawulan ada. Kapan-kapan lah itu Sambang. Aku gas tok pokoknya. Pokoknya gak ditarik arek cilik dia, Om. Iya. Aku gak arek cilik arek gede, Gus. Tomat ngeplak. Nah, iku dijang ngopi, Pak. Dijang ngopi. Jadi salah satu juga yang perlu bukan perlu sih, informasi juga. Ternyata potensi kita di Mojokerto luar biasa, khususnya dalam hal wisata. Iki sing tak tangkap, wisata baik wisata kebudayaan, wisata kuliner mungkin atau wisata-wisata yang bersifat religi. Akeh lho Troloyo. Iya sih sebenarnya kan konsep kalau di lokasi kita ini kan dari geografisnya aja beda. Ada yang perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah yang hanya beberapa mdpl dari laut. Kota Mojokerto kan samun. Betul, di bawah malah kadang. Cuman sebenarnya dan potensi wisata kita, potensi untuk orang mengelilingi Mojokerto dalam satu hari sangat cukup. Mau kunjung wisata wisata sejarah Majapahit, terus dan lain-lainnya, wisata religi, terus dan di poin-poin tersebut banyak sekali tempat ngopi. Betul. Ini kayaknya menarik untuk kita kerjakan, Mas. Kemarin Sumpah Pemuda, aku lo lali ada matur jenengan, tapi aku pengen jam ngopi nang buta tidur aku. Lo gak ngajak, Mas, kan lagi free waktu itu. Jadi Jumat toh. Aku ngopi nang buta tidur. Aku teko jam berapa jam 7 dari rumah, jam 7 lebih, beri 7:30 langsung berangkat. Pulang jam 1 ngopi nang buta tidur. Masuk jam. Salah satu spot spot wisata religi lah. Kalau teman-teman sobat ngopi belum tahu ya. Buta Tidur salah satu spot wisata religi di Mojokerto. Dan itu terkenal loh sampai mancanegara. Betul. Masuk dalam list istilahnya list wisata religi di beberapa channel YouTube. Dan tentunya kalau kita ngomongin ngopinya, di spot-spot tersebut kan banyak warung kopi. Iya. Kemarin kebetulan kita ngopi di dalam karena tematiknya Sumpah Pemuda. Iya. Tadi ngopi kebangsaan Jaralare. Keren. Tadi ngomongin kita duduk bersama. Terus ada pengantar dari yang di sana, yang tuan rumah. Ada pengantar baca Sumpah Pemuda, doa bersama, terus ngopi dan diskusi kebangsaan Jaralare. Tadi ngobrol-ngobrol. Oh iya, yang sama nang FKUB ya. Boten. Damping arek-arek. Tapi asik loh. Aku ngene lho, iki Gus Najib cocok ya. Iya, sebenarnya yang menarik dari salah satu yang menarik dari sampean kan bisa menggait dari untuk masuk ke komunitas-komunitas lintas agama. Itu kan sampean punya akses ke sana, Mas. Sebenarnya ini menarik loh. Karena kita ngomongin sebagai warga negara Indonesia. Betul. Yang harus toleransi, mau nggak mau harus toleransi. Harus, Gus. Dan itu bukan tidak dipaksa harusnya, dan itu dari kesadaran pribadi. Betul. Dan itu sebenarnya saya juga pengen berbicara dengan orang sebanyak itu, Mas. Tapi bukan dari narasumber ya, pengen jadi pendengar, ngobrol. Ceritanya ngalor ngidul. Nah, itu loh. Oh, ini versi ini, oh gini, wah pas macam cerita. Dan kita kalau di forum itu lebih enaknya disatukan kan dengan ngopi. Jadi disediakan kopi, liter yang besar itu, sing sak mene iku berapa setengah meter itu 20 liter terus kayak kopi namek dewe-dewe nyeduh dewe-dewe asik terus dan ngobrolnya lebih asik karena lintas justru nyantai terus kemudian ternyata ini toh jadi lintas budaya, lintas pemikiran, lintas mungkin di Indonesia ya kira cocok tersinggung loh ya, lintas umur. Kan ada yang tua ada yang muda maksudnya gitu loh. Ya. Kemudian seperti itulah. Masih kemarin terus ada cerita-cerita bahwa ini loh kebudayaannya seperti ini, adatnya seperti ini, terus sejarahnya seperti ini. Itu susah kita berjalan itu saya pribadi sudah 3-4 kali. Dulu yang di Batu, yang di Puri tempatnya teman-teman Hindu itu yang di Giri Arjuna nggih. Kemudian kapan hari itu ke Ponorogo juga yang ngopi aja sebenarnya, cuman konsepnya lebih ke diskusinya kan
diskusi sambil ngopi kebangsaan tadi. Nah niku di Ponorogo kemarin di bulan itu. Nah, ngono ku jahan ta, Mas. Ngono dah. Kok masuk kan ya. Loh asik loh. Kan variat istilahnya kalau untuk saya ini kan orang yang haus informasi sebenarnya. Seneng ngobrol tentunya. Dan sayang sekali kalau memang obrolan itu tidak ter-record. Kenapa? Saya juga nggak tahu apakah obrolan ini bermanfaat bagi orang atau enggak, tergantung orangnya toh. Nah, syukur-syukur kalau misalnya manfaat bagi orang itu kan bagi saya excited banget toh. Wow banget. Wow banget. Kalaupun orang skip, it's okay. Memang tidak segmennya. Betul. Tapi kalau memang dan mereka tertarik dengan pembicaraan yang kita record, itu saya juga alhamdulillah berarti ada manfaatnya gitu. Jadi ternyata kan titik ngopi, kita kembali lagi ke ngopi. Oh, di arah sini tuh karakternya ngopinya kayak gini. Ngoten ternyata. Iku sing aku masuk iki rek. Yang Ponorogo malah keren mana ya? Yang di Bunda Maria itu yang Ponorogo Molowo sok cocok gojib iku. Oh, mau masuk. Wah, iki. Atuh mone. Tapi di situ di pojok di prospek go off-route. Tapi kebetulan ngobrol. Tapi ngobrol di situ kopinya karena di situ di kampung, maksudnya di daerah situ juga ada kopi lokal. Yo enak kopi ini. Masuk ya, cocok ya. Terus ya nun sewu ya kata apa ya makanan lokal seperti kayak jagung rebus, ubi rebus kan enak. Iya. Ngopi, ngobrol delok gunung kan ya asik loh. Terus ngobrolnya dengan orang-orang yang punya, kalau menurut saya ya, orang-orang yang punya banyak pengalaman, banyak ilmu. Itu kan bagi kita atau bagi kita pribadi kan ono wawasan, ono masukan atau mungkin wejangan-wejangan yang berguna bagi kehidupan kita. Kira-kira ngono. Tapi asik temen. Makane ta, ojo budal dhewe. Nang ndi ja. Tapi izin satpam. Oh, beres tak jak. Satpam kabar lian tuh. Beres. Badan tak jak wingi. Di Ponorogo itu asik. Malah kita di beberapa lokasi di tempat-tempat yang religius juga yang di Ponorogo kan ada ya Ageng Besari kan kita juga di situ. Terus apa namanya? Ya ngopi-ngopi nang kono jenenge tukang ngopi ngobrol. Oh, kulturnya seperti ini, budaya ngopinya seperti ini. Enak ternyata. Oh, ngene ya. Jadi boleh semangat. Iya. Dan sebenarnya kalau itu enggak direkod sayang, Mas. Eman. Malah yang kadang-kadang orang-orang sepuh yang dari beberapa tokoh itu kan nasihatnya luar biasa. Nah, itu. Jadi alam itu seperti ini, Mas. Kopinya sini. Oh, dulu kopi sempat tidak seperti itu di Ponorogo. Oh, ini ya masuk ya. Iya, tapi kalau misalnya kita tahu dari cerita yang pihak kedua, ketiga itu kan sulit menggambarkan. Jadi suasananya kayak gimana? Kayak ini kan sama cerita aku mek bayangno tok. Tapi memang perlu digarap kok. Iya. Tapi kapan-kapan sing di sekitar sini, maksud sekitar Mojokerto maksudnya. Ya. Coba nanti mungkin kita awali dari yang sekitar Mojokerto. Nanti kalau misalnya teman-teman dukung dan dengan subscribe dan nonton video kita kan bisa untuk tambahan untuk ongkos jalan-jalan nyari kopi. Saya tak nebeng ke Gus Najib saja. Iya, maksudnya gitu loh. Cocok. Dan saat ini alhamdulillah progresnya lumayan, Mas. Ini viewer kita juga mulai stabil. Dan teman-teman yang belum support kita, bolehlah support dengan komen. Subscribe tentunya, dan tonton video sampai habis. Karena kita pengen lebih eksplor lagi dalam berbagai hal, terutama kalau dengan sampean kan di review kopi, tempat kopi dan hal-hal yang berhubungan dengan kopi. Apalagi kemarin karena salah satu konten kita di YouTube dan TikTok, kan kita spill di TikTok. Itu ada yang komen, kapan ngopi di Jogja? Oh ya masuk. Nah, itu pengen banget aku ke sana. Ayo. Iki kalau enggak salah nanti kapan waktu rencanakan ada kegiatan ke ini. Coba nak Mbak apa Wahyu kemarin nanti ada kegiatan, coba nak enggak sibuk lah. Ayolah. Ayo Mas, ayo gas. Pokoknya gas tok. Gas dhisik, urusan jadwal kok mburi. Beres. Apa Wahyu kemarin ngajak ke Jogja sama ke Ponorogo sih, ada kegiatan di sana ya. Mungkin dalam waktu dekat lah. Kita coba dirilis ke sana.
Ayo Mas. Ayo. Aku seneng ngono. Ternyata dolen iku enak. Iya. Gua omah tambah eling utama mangkel lu anak dolen ae. Oh ya, satu lagi di hari kita shoot ini saya ucapkan, mungkin saya Mas Ferry juga mengucapkan ke Mas Zaza yang hari ini resepsi pernikahannya. Alhamdulillah. Dengan Mbak Rizky kalau nggak salah. Ini tadi siang saya diundang datang ke sana walaupun undangan banyak Mas. Ya akhirnya ya mungkin yang lain belum nggak diundang karena mungkin co-host yang lain nggak diundang saking kelewatan. Saking akeh diundang maksudnya. Tapi kita mewakili obrolan warung kopi mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Welcome to the jungle. Barakallah. Yang sayang sama istri. Nggih, siap. Kok gak enak Gus? Kok lirik aku. Hasilnya pukulan yo nang awak dhewe Mas. Gus lirik aku. Enggak, tapi selamat Gus, semoga barokah lah. Iya. Oke, finally kita tadi kangen-kangenan sama merospek ke depannya kayak gimana. Mungkin ada statement buat teman-teman ngopi. Statement buat teman-teman ngopi, tetap semangat, tetap ngopi, tetap beradab dan tetap Indonesia Gus. Iya. Gitu kita. Itu karena dia di momen memperingati Sumpah Pemuda juga. Saya terbawa. Iya, saya terbawa. 30 ya. 30 Oktober. Oke, siap. Oke, akhirnya saya Bang Najib dan saya Ferry undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.